Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah video kaum muslimin dari seorang jamaah umroh kaum muslimin sepertinya ini ya. Jamaah umroh yang sangat terlihat selama ini ya, dia ini fanatik terhadap ormas NU kaum muslimin. Tahu dia di Indonesia ini kalau NU kunut, kalau Muhammadiyah nggak kunut. Sebatas itu saja kaum muslimin. Dan sebenarnya persepsi seperti ini banyak sekali dimiliki oleh orang-orang yang mereka memang sudah terlanjur fanatik buta. Pokoknya NU, ya. Sudah, pokoknya NU. Pokoknya sejak lahir sudah melihat orang tuanya beribadah seperti itu, menjalankan syariat Islam seperti itu, melihat tokoh-tokohnya melakukan syariat Islam seperti itu, ya, menjalankan syariat Islam seperti itu, maka ya sudah, dia menganggap itu sudah menjadi ukuran kebenaran, sehingga dia tidak mau belajar lagi. Itu banyak persepsi yang seperti itu dimiliki oleh orang-orang awam kaum muslimin. Pokoknya taunya dari dulu seperti ini ya sudah, ya, seperti inilah yang benar, ya. Sama seperti orang yang ada di dalam video ini kaum muslimin. Ketika orang ini melakukan ibadah entah haji entah umroh ini kaum muslimin, yang jelas dia bercerita dia sedang di Arab Saudi, ya. Kemudian sholat, dan ternyata dia mendapati sholat subuh di Arab Saudi katanya nggak pakai ruku, langsung sujud, ya. Sementara setahu dia, ya, kalau orang NU ini sebelum sujud pada rakaat kedua, ya, sholat subuh itu kan ada kunutnya. Sementara kalau Muhammadiyah nggak ada kunutnya. Lah ini aneh katanya. Kalau di Arab itu beda, ya. Di Arab itu setelah membaca Al-Fatihah, kemudian membaca suratnya agak panjang katanya, itu nggak ruku, langsung sujud katanya. Ini menunjukkan bahwa ini orang terlalu fanatik terhadap ormas kaum muslimin, ya. Coba kita simak videonya kaum muslimin. Ternyata sholat subuh di masjid Arab itu beda, cuy. Kita kan NU nih ya, sholat subuh biasa ada kunut dia kan. Di tengah-tengah tuh ya kan, di rakaat kedua setelah ruku kita bangun, Allahumma fiman hadait gitu ya kan, biasa itu. Nah ini enggak, cuy. Nah kaum muslimin, jadi kemungkinan orang ini sedang mengerjakan ibadah umroh. Dan kemungkinan baru sekali itu dia sholat subuh di, apakah ini Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, ya, wallahu a'lam bishawab kaum muslimin, ya. Yang jelas dia di Arab, ya. Kemudian dia membandingkan kalau di Indonesia, ya, kita nih orang NU katanya, ya. Jadi orang NU dia nih kaum muslimin, ya. Kita nih orang NU. Kalau sholat subuh itu kan ada kunutnya setelah ruku, ya, setelah ruku, ya, kemudian bangkit dari ruku, sebelum sujud ada kunutnya. Itu kalau orang NU. Dan ternyata katanya sholat di Arab itu berbeda dengan cara sholatnya orang NU. Nah, ini lagi-lagi yang dibawa NU kaum muslimin. Lagi-lagi yang dibawa NU. Seolah-olah NU itu sudah menjadi agama betul, ya. Dan memang pembesar NU mengatakan seperti itu. NU itu agomo. Gak NU neraka. Umpama ana wong sing gak NU, lah kok iso mlebu surga? Ya iku mergo ditolong wong NU. Gampang iku wis. Gak NU neraka, ya. Bahkan ada lagi yang mengatakan kalau nggak NU salah semua. NU 100% sunnah Rasul. Nggak ada yang bid'ah. Kalau ada yang ngomong bid'ah, ya kemungkinan dua. Kalau nggak orang goblok, nggak ngerti dalil, berarti orangnya pembohong. Ya, ada dalilnya tapi mengatakan nggak ada dalilnya. Memang doktrin-doktrin dari pembesarnya memang seperti itu. Maka wajar kalau kemudian produk orangnya, jamaahnya seperti ini. Ya, ketika berbicara masalah, ya, kaifiyah tentang fikih ibadah, ya hujahnya, yo ini NU. Kalau NU seperti ini, kalau Muhammadiyah seperti ini. Bukan, oh Nabi Muhammad SAW menjelaskan seperti ini. Ya, bukan seperti itu. Tapi NU, ya, NU begini. Ya, kalau begitu Muhammadiyah. Dan katanya sholat di Arab
dengan sholatnya NU, ya sholat subuhnya beda ya. Coba kita lanjut videonya kaum muslimin. Orang Arab tuh nggak ada kunut. Tapi di rakaat pertama, abis lu baca Al-Fatihah, terus biasa kan kita sholat baca surat pendek tuh. Nah dia sholatnya kayaknya nggak surat pendek sih, panjang suratnya. Tapi di tengah-tengah lagi baca surat pendek itu, tiba-tiba semuanya Allahu Akbar, sujud langsung, sujud tuh, nggak ruku, nggak apa, nggak ada tuh, langsung sujud aja, sujud. Gue ngerasa kok langsung sujud, perasaan belum ruku nih, perasaan tadi masih baca surat pendek nih, terus habis sujud berdiri lagi, ngelanjutin lagi surat pendeknya, habis itu baru kayak sholat-sholat biasanya, ada ruku, bangun, sujud lagi, duduk, sujud lagi, kayak gitu, sisanya lancar, tapi nggak ada kunut mereka. Ini mazhab apa ya? Ilmu gue tipis banget ini, sumpah. Gue taunya cuma sebatas NU sama Muhammadiyah udah. NU pakai kunut, Muhammadiyah kagak. Ini ada baru lagi nih. Baru lagi. Coba yang tahu, kasih tahu gue ya. Kasihan kaum muslimin ya. Memang orang-orang NU itu banyak loh yang seperti ini kaum muslimin, ya. Ya meskipun nggak sama kejadiannya, ya, tapi ya pemahaman agamanya seperti ini. Hanya sebatas taunya NU Muhammadiyah. Ya, misal ya ada tahlilan dan tidak. Nanti kalau tahlilan NU. Ya kalau tidak tahlilan nanti Muhammadiyah. Ya. Nanti kalau zikir berjamaah NU. Nanti kalau zikirnya sendiri-sendiri Muhammadiyah. Kemudian yang merayakan Maulid, ya, itu NU. Nanti kalau nggak merayakan Maulid, oh itu Muhammadiyah. Tanpa mereka berusaha untuk mengilmui apa yang mereka katakan tersebut kaum muslimin, ya. Harusnya kan mereka menggali ilmu, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mengamalkan zikir, bagaimana zikir setelah sholat, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mengurus jenazah, ya, bagaimana Nabi Muhammad SAW mendoakan jenazah. Apakah Nabi Muhammad SAW menyelenggarakan acara tahlilan atau tidak? Apakah Nabi Muhammad SAW mengadakan perayaan maulid apa tidak? Kan seharusnya yang seperti itu mereka gali informasinya. Sehingga mereka tidak hanya terpaku kepada, oh ormas ini saja. Ya, kalau seperti ini ormas ini, kalau seperti itu berarti ormas itu. Ya sama seperti orang ini, kasihan kaum muslimin. Kasihan dia. Sampai permasalahan sujud tilawah saja nggak paham dia. Disangkanya ini mazhab apa. Ya. Kok ketika membaca Al-Quran belum rukuk, kok tahu-tahu sujud, setelah sujud kok naik lagi, tegak lagi, baru kemudian rukuk, baru kemudian i'tidal, baru kemudian sujud, dan kemudian seperti sholat normalnya. Ya, dia nggak ngerti bagaimana syariat sujud tilawah kaum muslimin, nggak ngerti. Padahal Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan bahwa disunahkan ketika kita membaca Al-Quran, ketika melewati ayat-ayat sajadah, ya, maka kita disunahkan untuk bersujud. Bukan wajib, tapi sunnah. Disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Tapi karena memang selama ini ya hanya didoktrin ikut saja apa kata kiai, ikut saja apa yang dilakukan kiai, ya mereka ya patokannya sekedar ormas NU seperti ini, kalau nggak seperti ini berarti bukan NU. Hanya sebatas itu, karena memang didoktrin seperti itu. Orang bodoh itu manut saja, nggak usah tanya dalil. Ikuti saja apa yang dilakukan kiainya, apa yang dikatakan kiainya. Ya memang seperti itu. Jadi wajar kalau jamaahnya kemudian ya nggak ngerti apa-apa. Ketika sampai di Arab Saudi, di Mekah, atau mungkin ketika masuk ke masjid yang katanya Muhammadiyah, apalagi Salafi Wahabi, terlebih ketika subuh hari Jumat, mereka akan bingung karena nggak punya ilmu. Ya. Di subuh hari Jumat itu kan ada kesunahan untuk membaca surat As-Sajadah dan surat Al-Insan. Dan di surat Sajadah tentu ada ayat Sajadah, di mana di sana diperintahkan, disunahkan ketika melewati ayat Sajadah tersebut untuk melakukan sujud tilawah. Dan ini kekhususan sholat subuh di hari Jumat. Ya, adapun di sholat lain itu diperbolehkan di semua sholat. Ketika membaca ayat-ayat sajadah, maka disunahkan untuk melakukan sujud tilawah. Apakah itu di luar sholat atau di dalam sholat. Ya. Jadi itu tentang syariat Islam, bukan tentang madhab siapa saja. Ya. Mau madhab Syafi'i, Hambali, Maliki,
Ya, semuanya ada syariat yang seperti ini, disampaikan syariat yang seperti ini. Ada kesunahan melakukan sujud tilawah ketika melewati ayat-ayat sajadah. Ini kok malah menganggap ini mazhabnya apa? Mungkin dia menganggap itu bukan mazhab Syafi'i, ya. Karena memang orang-orang NU di Indonesia yang mengklaim pengikut mazhab Syafi'i. Meskipun pada prakteknya juga ya, mencampur adukkan mazhab, tapi bersikukuh harus Syafi'i. Itulah akibatnya kalau cuma sekedar fanatik fanatik golongan lah, fanatik ormas, ya. Taunya NU, harus NU. Seolah-olah NU itu ya memang sudah menjadi agama. Ya, kalau nggak NU salah semua, kalau nggak NU masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik, ya. Inilah butuhnya ilmu kaum muslimin, butuhnya ilmu syariat Islam. Nggak butuh ilmu ke-NU-an, nggak butuh. Yang dibutuhkan adalah ilmu tentang syariat Islam. Mau dimanapun ormasnya, rambu-rambunya tetap syariat Islam. Karena semua kita berikrar, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, jadi nggak ada fanatik terhadap ormas, itu nggak ada fanatik terhadap syariat Islam. Mau ormas apa saja, kalau melakukan sesuatu sesuai dengan syariat Islam, maka dia kebenaran. Mau ormas apa saja, apakah NU, Muhammadiyah, MTA, LDII, dan sebagainya. Ya, selama dia selaras dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka bagus. Ya. Tapi mau ormas apa saja, ketika melakukan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Islam, maka ya jangan diikuti. Ya. Dan Islam tidak mengenal ada NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, MTA, dan sebagainya. Ya. Adapun ormas itu hanya sekedar wadah saja. Wadah untuk mempelajari syariat Islam. Dan tidak boleh fanatik terhadap yang namanya ormas. Ya. Karena ormas Muhammadiyah nggak jaminan benar. Ormas NU nggak jaminan benar. Begitu juga sebaliknya. Nggak mesti NU pasti salah, Muhammadiyah pasti salah. Jadi adanya ormas-ormas tersebut seharusnya menjadi wadah kita untuk mempelajari syariat Islam. Dan jangan fanatik terhadap ormas saja. Ya. Sehingga kalau fanatik terhadap ormas saja ya hasilnya seperti ini tadi kaum muslimin. Ya. Masalah sujud tilawah saja nggak paham, malah ditanya ini mazhabnya apa. Ini kan musibah besar kaum muslimin. Ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat kaum muslimin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.